Nadia menghela napas panjang, menatap jendela rumah mertua yang kini menjadi tempat tinggalnya sementara. Suaminya, Rijal, harus bekerja di luar kota selama beberapa bulan demi proyek besar yang tak bisa ia tinggalkan. Kepergian Rijal bukan hanya meninggalkan rumah, tetapi juga meninggalkan kekosongan dalam hati Nadia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah mertua ini terasa asing dan sunyi bagi Nadia, meskipun di sekelilingnya ada orang-orang yang mengenal suaminya dengan baik. Setiap pagi, Nadia bangun dengan perasaan sepi yang mendalam. Ia merindukan kehadiran Rijal, suami yang selama ini menjadi sandarannya dalam suka maupun duka. Namun kini, Rijal sibuk dengan dunia bisnisnya, sementara Nadia hanya bisa berdiam diri di rumah mertua, menjaga hubungan yang tak selalu hangat dengan ibu mertuanya. Ibu mertua, meski baik, selalu terlihat sibuk dengan urusan rumah dan kegiatan sehari-hari, membuat Nadia semakin merasa sendiri. Di tengah kesendiriannya, hadir sosok Ilham, adik ipar yang usianya terpaut cukup jauh, sekitar 10 tahun lebih muda dari Nadia. Ilham tinggal serumah dengan mereka karena ia sedang menempuh kuliah di kota yang sama. Meski berbeda generasi, Ilham kerap membantu Nadia dengan berbagai urusan rumah, mulai dari mengangkat belanjaan hingga memperbaiki perabotan yang rusak. Hari-hari Nadia pun berlalu dengan rutinitas yang monoton. Ia sering menghabiskan waktu di ruang tamu sambil menonton televisi, membaca buku, atau sekadar melamun. Ketika malam tiba, suasana menjadi lebih sunyi, dan rindu yang membuncah terasa makin tak tertahankan. Nadia sering menatap ponselnya dengan harapan ada pesan atau telepon dari Rijal, tapi yang datang hanya hening. Suatu sore, saat Nadia sedang menyiapkan makan malam, Ilham datang membantu membawakan bahan-bahan masakan. Dengan senyum ramahnya, Ilham berkata, "Mau aku bantu, Neng? Supaya cepat selesai, nanti kamu juga bisa istirahat." Nadia tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Kehadiran Ilham yang hangat dan penuh perhatian mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Meski ia sadar perasaannya masih tertambat pada Rijal, ada sesuatu yang berbeda saat Ilham ada di dekatnya. Malam itu, ketika rumah mulai gelap dan semua anggota keluarga mulai beristirahat, Nadia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya bersama Rijal. Hatinya campur aduk antara rindu, kesepian, dan harapan. Ia tahu beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian berat bagi cinta mereka. Namun, tanpa disadari Nadia, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh dalam diam. Sosok Ilham, yang selama ini hanya adik ipar biasa, mulai menjadi lebih berarti baginya. Di balik senyum dan bantuan kecilnya, Nadia merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan selama Rijal pergi. Hari-hari berikutnya terasa lebih berwarna dengan kehadiran Ilham. Ia selalu ada untuk Nadia, membantu pekerjaan rumah yang sering membuat Nadia kelelahan. Ilham tidak pernah mengeluh, bahkan terkadang ia sengaja mengajak Nadia keluar untuk menghirup udara segar di sore hari agar Nadia tidak terlalu terkurung dalam kesunyian rumah. Nadia mulai menyadari betapa Ilham sangat perhatian padanya. Tak hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai seorang pria muda yang penuh kelembutan dan pengertian. Setiap kali Nadia merasa cemas atau kesepian, Ilham ada untuk mendengarkan, memberi semangat, dan membuatnya tersenyum. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah, Ilham bercerita tentang kuliahnya dan rencananya setelah lulus. Nadia mendengarkan dengan seksama, menikmati kehangatan suara Ilham yang berbeda dari suaminya. Ada rasa nyaman yang tumbuh perlahan di hati Nadia, rasa yang ia coba tolak tapi semakin sulit untuk disangkal. "Kalau kamu capek, bilang saja, Neng. Aku siap membantu kapan saja," ujar Ilham sambil tersenyum penuh arti. Nadia menatap mata Ilham, dan dalam tatapan itu, ia merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatinya.
Ia bertanya-tanya apakah perasaan yang mulai tumbuh ini hanya karena kesepian, atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sayang biasa. Malam hari, setelah makan malam, Ilham membantu Nadia membersihkan meja dan mencuci piring. Saat itu, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Keduanya saling pandang sejenak, dan ada getaran halus yang tidak bisa mereka abaikan. Nadia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang dirasakan Ilham juga sama, tapi keduanya belum berani mengungkapkan secara langsung. Ada rasa takut akan resiko dan konsekuensi, apalagi rumah ini adalah milik mertua mereka. Namun, kehadiran Ilham membuat Nadia merasa lebih hidup. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya berbagi cerita dan kebahagiaan dengan seseorang yang benar-benar mengerti dan ada untuknya, di saat suami yang selama ini ia cintai justru semakin jauh dan sibuk dengan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, kedekatan mereka semakin erat. Nadia merasa terjebak dalam perasaan yang rumit, antara setia pada suaminya dan kehangatan yang diberikan oleh Ilham. Meskipun takut dan ragu, ia tak bisa menolak kenyataan bahwa Ilham telah mengisi kekosongan hatinya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Suara gemuruh petir dan derasnya air hujan membuat suasana rumah semakin sunyi dan gelap. Tiba-tiba, listrik padam karena badai yang melanda. Rumah menjadi remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang diambil Ilham dari dapur. Nadia yang sedang duduk di ruang tamu mulai merasa kedinginan. Ilham segera mengambil selimut tebal dari lemari dan membawanya ke ruang tamu. "Kamu kedinginan, Neng. Pakai selimut ini saja," ucap Ilham dengan suara lembut. Mereka duduk bersebelahan di sofa, berbagi selimut yang sama. Suasana menjadi hangat, bukan hanya karena selimut, tapi juga karena kehadiran satu sama lain yang kini terasa semakin penting. Nadia merasa nyaman di samping Ilham, kehadirannya seperti pelipur lara di malam yang gelap dan sepi. Percakapan mereka mengalir dengan alami, tanpa canggung. Ilham bercerita tentang kenangannya di kampung halaman, sementara Nadia membuka sedikit tentang rasa rindunya pada Rijal. Dalam kegelapan malam itu, mereka saling berbagi cerita dan perasaan yang selama ini terpendam. Ketika hujan semakin deras, Ilham secara tak sadar meraih tangan Nadia yang dingin dan menggenggamnya dengan lembut. Nadia tak menarik tangan itu, sebaliknya ia membiarkan genggaman itu menjadi penghangat yang ia butuhkan. Ada perasaan yang semakin dalam, meski mereka berdua tahu batas-batas yang harus dijaga. Namun, di balik kehangatan itu, ada bisikan hati yang terus berbisik bahwa hubungan ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Nadia tahu ia harus kuat, menjaga kepercayaan suaminya dan melindungi keluarganya dari luka yang tak diinginkan. Malam itu, rahasia mereka terpendam dalam gelapnya kamar dan derasnya hujan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali mereka berdua. Nadia dan Ilham menyimpan rahasia itu dengan hati-hati, menjaga agar api kecil yang menyala itu tetap tersembunyi dari dunia luar. Hari-hari berikutnya, Nadia dan Ilham menjalani hari seperti biasa. Mereka tetap menjaga jarak dan sopan santun sebagai keluarga. Namun, dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa ada rahasia yang hanya mereka yang tahu. Rahasia itu tersimpan rapat di balik pintu kamar yang gelap, di tengah kesunyian malam dan derasnya hujan yang tak kunjung reda. Sebuah rahasia yang mungkin tak akan pernah mereka ungkapkan kepada siapapun, karena mereka sadar betapa berharganya kepercayaan dan cinta yang mereka miliki, meski dalam bentuk yang berbeda. Nadia akhirnya menerima bahwa cintanya kepada Rijal tetap ada, meskipun dalam jarak dan waktu yang memisahkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap setia, menjaga rumah tangganya agar tetap utuh. Sementara Ilham, dengan segala perasaan yang ada, memilih untuk menahan diri demi kebahagiaan kakaknya dan keluarga yang mereka bangun bersama. Di dalam kamar yang gelap itu,
mereka menyimpan kisah kecil yang tidak akan pernah terungkap. Sebuah rahasia yang hanya menjadi kenangan dan pelajaran tentang kesepian, cinta, dan batasan yang harus dijaga dalam hidup.